video bagaimana cara membuat induk itu produksinya maksimal bosku, biar produksi telurnya maksimal dan juga kita untung gitu lah. Banyak orang yang meragukan, banyak orang yang berpikir bahwa menggunakan pakan pabrikan itu rugi bosku. Tetapi kalau menurut saya jual telur aja udah untung gitu loh. Nah, prinsipnya jika jual telur aja udah untung, apalagi jual DOC, apalagi jual ayam pembesaran gitu loh bosku ya. Jual telurnya aja udah untung, apalagi jual yang lain-lain gitu loh. Saya akan berbagi pakan apa sih yang saya gunakan dan apa aja sih yang saya gunakan di farm saya, sehingga produksi telur induk itu bagus sekali gitu. Bahkan udah 3 orang sejauh ini yang memakai indukan yang dari saya gitu, yang udah produksi ya. Alhamdulillah tidak ada yang kecewa gitu. Alhamdulillah mereka itu sangat bersyukur, sangat bahagia mendapatkan indukan dari saya, dan mereka juga mendapatkan arahan dari saya, mulai dari cara perawatan, juga pakan dan lain-lainnya gitulah, pokoknya tentang perawatan gitu. Nah, bosku, di sini aja. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang saya gunakan dan metode apa saja yang saya pakai gitu untuk merawat induk supaya telurnya bisa maksimal. Dan ini sudah saya lakukan dari awal gitu loh bosku, bukan baru-baru ini, memang dari awal sudah saya lakukan, mulai dari proses seleksi sampai indukan bertelur dan sampai akhir gitu loh. Jadi bosku jangan meragukan pakan yang dari pabrik gitu loh. Bosku jangan berpikir bahwa dengan harga pakan yang mahal itu membuat kita rugi. Nah, bosku belum hitung hasil produksi yang akan didapat jika bosku menggunakan pakan racikan. Nah, bosku mungkin dapat menggunakan pakan racikan dengan harga murah tetapi produksinya sangat rendah, dan itu jadi rugi bosku. Yang kita hitung di sini adalah hasil produksi, hasil yang kita jual, hasil yang kita dapat, bukan hasil yang kita keluarkan. Nah bosku, langsung aja. Apa aja sih kebutuhan induk yang ada di kandang saya gitu loh, sehingga produksinya bisa maksimal. Nih bosku, saya tunjukkan. Yang pertama itu bosku, saya memakai pakan pabrikan untuk induk. Kenapa saya memilih pakan pabrikan? Karena nutrisinya sudah lengkap sekali bosku. Saya pakai yang merek High Profit 324-2 bosku. 324-2. Tuh. Saya pakai ini. Nggak ada campur-campuran. Pokoknya yang di dalam karung ini semuanya langsung bisa diberikan kepada ayam. Ini khusus untuk ayam petelur. Jangan ditanya lagi bisa untuk pedaging nggak bang? Ini untuk ayam petelur, untuk indukan ini. Kalau untuk pedaging, nah saya pakai yang ini nih. Tuh. Setiap pakan yang dari pabrik itu sudah merupakan pakan komplit. Dan ini jenisnya crumble. Crumble itu adalah tipe pakan yang gunanya untuk membuat ayam itu cepat makan, cepat dicerna, banyak makan, dan pertumbuhannya lebih cepat. Itu tujuannya pakan crumble. Jadi pakan itu ada berbagai jenis bosku. Ada yang jenisnya pur, ada yang jenisnya pelet, ada yang jenisnya crumble, ada yang jenisnya tepung. Nah bosku bisa pilih. Kalau saya jenisnya crumble yang saya pilih, supaya ayam cepat makan, banyak makan gitu bosku. Jadi memang kalau untuk pembesaran saya memang pakannya nggak putus gitu bosku, selalu tersedia, kecuali ayam usia 1 bulan ke atas. Itu di malam hari aja dia istirahat untuk makan. Karena kalau di malam hari tetap makan, nah itu juga bisa meningkatkan risiko untuk kanibal bosku, karena seharusnya ayam di malam hari itu juga istirahat. Nah gitu bosku, supaya apa yang dikonsumsinya, nutrisi yang didapatnya pada siang hari tercerna dengan baik, tidak terbuang bosku menjadi kalori. Karena ayam harus istirahat gitu bosku untuk mencerna semua makanan dan juga nutrisi yang didapat pada siang hari. Oke, ini untuk ayam pedaging. Kalau di kiloin ini harganya Rp6.800. Nah, bosku di sini sudah komplit semua bosku isinya. Kalau yang crumble itu dia seperti ini bosku. Bentar. Kalau crumble itu dia jenis pakannya seperti ini. Ini namanya crumble. Ada yang jenisnya tepung, ada yang jenisnya pelet. Kalau pelet itu dia panjang-panjang. Nanti saya lihatkan di pakan induk. Pakan induk itu udah lengkap semua bosku. Ini sudah ada dedaknya, sudah ada jagungnya, sudah ada bungkil kedelainya, sudah ada mineralnya, sudah ada kalsiumnya, sudah ada fosfornya. Semua sudah lengkap di sini. Proteinnya lengkap bosku. Makanya saya bingung, kalian masih pakai pakan racikan, saya bingung gitu. Padahal pakan dari pabrikan itu sudah lengkap sekali bosku. Kalian cuma pergi ke toko langsung berikan pada ayam, nggak usah racik-racik lagi, nggak usah campur-campur lagi dengan dedak. Kalau bosku campur pakan ini dengan dedak, otomatis proteinnya turun. Kenapa? Karena
Di sini itu sudah ada komposisi yang membuat pakan itu menjadi sebuah kolaborasi yang bagus yang dibutuhkan oleh ayam. Semua nutrisi di sini itu sudah cukup untuk ayam gitu bosku. Nah jadi jika bosku tambahkan dedak lagi, otomatis proteinnya turun gitu karena kelebihan dedak gitu. Dan ini nggak boleh lagi, yang namanya pakan komplit nggak boleh dicampur-campur bosku. Bosku kalau memang pengen sekali untuk campur pakan, beli di situ namanya konsentrat ayam pedaging. Nah, konsentrat itu khusus untuk pakan campuran. Konsentrat itu proteinnya di atas 40%. Nih kita lihat isi di dalam pakan induk. Mungkin sebagian teman-teman belum tahu ya pakan induk itu seperti apa. Inilah salah satu pakan yang menurut saya bagus ya. Nah jadi begini bosku, di dalam pakan induk itu dia sudah lengkap sekali bosku. Nah yang dinamakan pelet itu seperti ini. Tunggu bentar saya ambilkan. Yang namanya pelet dia bentuknya seperti ini. Ini namanya pelet. Oke bosku. Nah jadi jangan salah lagi, pelet. Nah ini pelet. Pelet itu adalah jenis dari pakan atau bentuk dari pakan, itu namanya pelet. Crumble juga bentuk dari pakan. Pur juga bentuk dari pakan. Nah kalau pakan yang jenisnya tepung seperti konsentrat itu jenisnya tepung. Nah itu tidak ada butiran-butiran seperti ini bosku, memang seperti tepung gitu. Tapi kalau yang pakan komplit, ini namanya pakan komplit, semua sudah ada di sini. Dan yang seperti serbu itu adalah konsentrat petelur dan juga dedak bosku. Dan kita juga bisa lihat di sini tuh, ini tuh adalah jagung bosku. Tuh ada jagungnya. Tuh ini jagung. Nah kalian nggak usah lagi tambah-tambahkan jagung bosku, karena ini nutrisinya sudah lengkap dan juga sudah pas takarannya. Kalau kalian tambahkan jagung lagi, otomatis nanti tidak maksimal hasilnya. Tuh ini jagungnya. Dan yang paling penting kita nggak bisa cari dan kita juga nggak bisa kumpulin, kita nggak bisa beli, itu adalah biji batu bosku. Biji batu juga ada di dalam ini bosku. Tuh saya ambilkan nih, ini adalah batu bosku. Ini tuh adalah batu. Ini adalah batu bosku. Nah jadi kita nggak mungkin kumpulin kerikil-kerikil kecil kayak gini untuk meracik pakan induk. Jadi di pakan pabrikan itu semua sudah komplit bosku. Nah batu ini gunanya adalah untuk melancarkan pencernaan pada indukan. Nah jadi gitu bosku. Jadi semuanya di pakan komplit ini sudah ada, sudah lengkap. Dan itulah yang membuat pakan pabrikan lebih tepat untuk kita gunakan untuk menginginkan hasil yang maksimal untuk produksi telur induk. Dan yang seperti tepung di tangan saya ini adalah dedak dan juga konsentrat. Tuh, ini dedaknya udah pas takarannya, nggak usah tambah-tambahin lagi dedak di sini bosku. Sampai biji batu pun ada. Nih, jagung, ya, pelet, ya, sudah ada di situ. Biji batu, dedak, mineral, kalsium sudah lengkap di sini bosku. Jadi nggak usah lagi dicampur-campur, nggak usah lagi diaduk-aduk. Jadi kalau bosku ingin memiliki hasil yang maksimal dari produksi induknya, bosku cukup beli ini aja di toko. Nggak usah repot-repot cari bahan ini itu. Beli minyak motor BBM sudah berapa buat carinya. Waktu kita terbuang udah berapa karena cari bahan-bahannya. Pakan yang saya gunakan bukan sekali ini aja, udah sering gitu. Tapi karena terlalu banyak yang nanya gitu, Bang pakai pakan apa sih? Pakan indukan. Bang pakan pembesaran pakai apa sih? Nah ini sudah terjawab. Saya cuma pakai ini, saya nggak aneh-aneh gitu loh. Oke bosku. Kemudian satu lagi. Ini adalah jamu bosku. Ini adalah jamu yang kemarin saya buatkan videonya pas di video kemarin. Ini jamu ini ajaib bosku. Mulai dari DOC, pembesaran, indukan, saya pakai jamu ini. Jamu ini banyak sekali manfaatnya. Baik itu daya tahan tubuh, mencegah penyakit, baik itu penyakit lain-lain dan juga penyakit kompleks. Ini bosku tinggal berikan ini aja. Kemudian untuk induk apa manfaatnya bang? Meningkatkan daya tahan tubuh, membuat induk itu sehat. Syarat untuk induk bertelur banyak adalah induk itu dalam kondisi sehat. Induk yang dalam keadaan cacingan atau sedang bermasalah dengan kesehatan, dia tidak akan berproduksi. Dan salah satu untuk meningkatkan kesehatan induk adalah diberikan jamu. Jamu diberikan 2 kali dalam seminggu. Kemudian manfaatnya adalah untuk meningkatkan daya tetas telur, karena daya tetas telur yang bagus adalah berasal dari embrio yang sehat dan embrio yang kuat. Makanya daya tetas akan lebih tinggi jika embrionya sehat. Dan syarat embrio sehat, induknya juga harus sehat. Makanya induknya yang kita beri jamu. Oke, paham sampai di sini ya. Kemudian untuk meningkatkan fertilitas telur. Kenapa fertilitas telur meningkat? Karena jamu ini, karena
jago meminum jamu ini atau ayam jantannya meminum jamu ini, dia akan lebih berbirahi bosku, karena dia tubuhnya sehat gitu. Oke ya, sama kayak kita. Kalau kita sakit, nafsu kita ada tapi tenaga yang nggak ada. Nah, untuk meningkatkan tenaga atau stamina dari jantan, kita berikanlah dia jamu supaya ketika dia berbirahi, tenaganya ada dan telur terbuahi yang dinamakan dengan telur fertil dan daya tetasnya bagus. Dan banyak sekali lagi manfaat dari jamu ini bosku. Ini kemarin saya mau kasih sama kalian cuma 20.000 dan sudah ada beberapa puluhan orang yang mesan. Terima kasih banyak, berarti kalian memang betul-betul ingin mendapatkan manfaat dari ternak ayam gitu loh. Nggak sampai sebungkus rokok harganya bosku. Oke bosku, mulai dari pakan dan juga jamu-jamuan, dan saya cuma pakai 2 jenis air minum di kandang saya. Yang pertama adalah jamu, yang kedua air putih. Itu aja bosku. Oke bosku, itu aja pakan yang saya gunakan. Saya nggak pakai yang macam-macam, saya pakai yang logika, yang masuk akal. Saya udah nggak mau pakai yang nggak logika, yang nggak masuk akal. Dan banyak manfaatnya jika kita menggunakan pakan yang masuk akal ini bosku, pakan yang dari pabrik. Kenapa? Karena sudah dikerjakan dan juga dibuat dan juga diteliti masuk laboratorium oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Mereka adalah ahli-ahli peracik pakan. Mereka juga mendapatkan bahan-bahan yang lengkap untuk meracik pakan sehingga daya produksi telur tinggi. Kemudian manfaatnya juga adalah di kualitas telur yang dihasilkan oleh pakan tersebut. Kualitasnya akan seperti ini, hasilnya akan lebih besar-besar bosku. Telurnya ini beratnya 50 gram bosku. 50 gram, paling kecil itu 40 gram. Tuh, bosku bisa lihat sendiri. Ini adalah telurnya bosku, yang dihasilkan oleh pakan yang masuk akal. Kalau pakan yang nggak masuk akal, itu beratnya cuma 30 gram untuk telur ayam KUB. Sama besarnya dengan telur ayam kampung biasa. Jadi untuk apa kita ternak KUB kalau telurnya hanya 30 gram? Oke bosku? Banyak sekali manfaat lain jika kita mengikuti metode-metode yang memang berdasarkan kepada panduan ternak yang benar. Nah, jika bosku saat ini telah mengikuti dukun-dukun itu, bosku segera bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Karena sudah terlalu banyak dukun yang membuat orang-orang begitu sesat, begitu banyak. Nah, sekarang saatnya bosku tobat dan kembali ke jalan yang benar. Berhentilah mengikuti jalan yang salah. Oke bosku? Kemudian dari pakan ini bisa menghasilkan telur dari 1 ekor induk 24-25 butir setiap bulan. 1 ekor induk. Bayangkan bosku, 1 ekor induk bisa menghasilkan 24-25 butir. Itu artinya di dalam 1 minggu atau setiap 7 hari induk hanya akan berhenti untuk bertelur cuma 1 hari dalam seminggu. Kalian akan mendapatkan 6 butir telur dalam 1 minggu dari 1 ekor induk. Nah, berarti jika dalam 1 bulan itu akan ada 24-25 butir dalam 1 bulan dari 1 ekor induk. Nah, itu tentu menjadikan kita sangat untung dan juga kualitas telurnya baik, daya tetasnya baik karena induk mendapatkan nutrisi dan kesehatannya yang baik. Oke bosku, itu aja videonya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian masih mau aneh-aneh mengikuti dukun-dukun itu, silahkan. Nggak apa-apa. Itu tergantung kalian. Tapi kalau kalian ingin kembali kepada jalan yang benar, silahkan dites. Kalau hasilnya lebih bagus, lebih baik, pertahankan. Jangan murtad lagi. Tetap di jalan yang benar. Paham nggak?